Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil Kurniawan dari Prodi Sistem Informasi. Nah, kali ini saya akan membuat video tentang tugas 2 pemrograman berbasis web. Nah, pertama di sini kita ada di halaman indeks dari aplikasi Sita, yang dimana kita bisa lihat terdapat sebuah kotak putih yang berada di tepat tengah di layar. Di dalam kotak tersebut terdapat tulisan Sita sebagai judulnya. Kemudian di bawahnya ada dua tombol besar berwarna biru tua. Terus tombol pertama bertuliskan stok bahan ajar dan yang kedua tracking DO. Saat kursor saya arahkan ke tombol, warnanya akan berubah menjadi hijau. Lalu kita ke bagian codingnya. Pertama di bagian head ini terdapat tag meta tag meta yang berfungsi agar huruf Indonesia dapat ditampilkan dengan benar. Kemudian tag title berisi teks Sita yang akan muncul di tab browser. Selanjutnya ada tag link yang menghubungkan file index ke file CSS eksternal agar tampilan dapat diatur secara terpisah. Lalu ada text style yang berisi kode CSS internal yang mengatur kotak, tombol, dan efek hovernya. Lalu ada bagian body-nya, terdapat tag div sebagai wadah utama agar semua konten berada di tengah. Di dalamnya ada tag div yang berfungsi sebagai kotak putih dengan latar putih, sudut melengkung, dan efek bayangan. Di dalam kotak putih ini ada tag header untuk menentukan judul, lalu ada dua tag anchor dengan class btn menu. Kedua tautan ini berfungsi sebagai tombol navigasi. Yang pertama, atribut href-nya bernilai stok HTML sehingga saat diklik akan menuju ke halaman stok. Yang kedua, href-nya tracking HTML yang menuju ke halaman tracking. Lalu kita lanjut ke bagian stoknya, atau kita bisa lewat sini aja deh. Ini bisa ya, ke bagian stok bahan hajar. Oke. Ini merupakan halaman stok bahan hajar. Nah, di sini kita bisa melihat daftar semua stok yang tersedia di berbagai UT daerah. Tabel ini menampilkan informasi seperti kode mata kuliah, judul, kategori, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok, safety stok, dan status. Statusnya tersendiri ada 3 macam. Hijau berarti aman karena stok lebih dari safety, kuning berarti menipis karena stok kurang dari safety, dan merah berarti kosong. Di bagian atas ada panel filter dan sort. Kita bisa memilih filter berdasarkan UT daerah, lalu setelah itu bisa memilih filter berdasarkan kategori. Ada juga tombol ini stock safety untuk menampilkan barang yang perlu segera di restock, dan tombol stock 0 untuk menampilkan barang yang sudah habis. Kita juga bisa mengurutkan tabel berdasarkan judul, stok, atau harga. Ada tombol reset untuk mengembalikan semua filter ke keadaan semula. Di sini sesuai harganya akan terurut sesuai harganya. Kita bisa reset filter seperti semula. Di bawah panel filter ada form untuk menambahkan data stok baru. Kita cukup mengisi kode mata kuliah, nama mata kuliah, kategori, UT daerah, lokasi rak, stok, dan safety. Lalu klik tombol tambah. Setelah ditambah, data akan langsung muncul pada tabel. Contoh saja ya, kita 01 namanya web, kita pilih lagi wajib. Di daerah kita ke Makassar. Ini sebagai contoh saja, ini RC A4 lah. Jumlah stok ada 9, terus saja 10. Nah, di sini ada ya.
Itu bisa edit, bisa hapus. Di setiap baris tabel ini ada tombol edit untuk mengubah data dan tombol hapus. Untuk menghapus data, saat tombol edit diklik, sel-sel pada baris tersebut akan berubah menjadi kotak input, lalu pengguna bisa mengubah isinya dan klik simpan. Kita ke bagian kodenya. Di bagian head ini ada meta tag untuk karakter, judul halaman, stok bahan ajar, sita. Lalu link ke file CSS dan script untuk memanggil library Vue.js. Di bagian body ada tag div yang merupakan wadah utama tempat Vue.js akan bekerja. Untuk panel filter, setiap select dan button dihubungkan dengan view menggunakan view model agar nilainya tersimpan di data. Opsi untuk dropdown UT daerah diisi menggunakan v-for yang mengambil data dari UPBJ list. Untuk tabel saya menggunakan v-for untuk menampilkan setiap item dalam array stock. Untuk status saya menggunakan metode status class untuk mengembalikan class CSS sesuai dengan kondisi stok. Class tersebut kemudian diterapkan pada tag td menggunakan class. Untuk fitur edit, saya menggunakan variable edit index untuk menyimpan baris mana yang sedang diedit. Saat tombol edit diklik, data item tersebut disalin ke edit form, dan edit index diisi dengan indeks baris tersebut. Di tabel, saya menggunakan vif dan velse untuk menampilkan teks biasa jika tidak sedang diedit, untuk menampilkan input jika sedang diedit. Saat tombol disimpan diklik, data diedit disimpan kembali ke array stok pada indeks yang sesuai, lalu edit index diubah menjadi -1 agar mode edit tertutup. Untuk fitur tambah data, form diikat dengan model ke objek form baru. Saat tombol tambah diklik, data dari form baru dimasukkan ke array stok menggunakan metode push, lalu form dikosongkan kembali. Untuk filter dan sort, saya menggunakan computed dengan nama data filter. Di dalam computed ini, array stock difilter berdasarkan filter UPBJ, filter kategori, filter reorder, dan filter stok kosong. Lalu di sort berdasarkan sort by, karena semua ini dilakukan di computed, tabel akan otomatis berubah setiap kali nilai filter atau sort berubah tanpa perlu recompute manual. Untuk watcher, saya menggunakan watch untuk memantau filter UPBJJ setiap kali filter UPBJ berubah. Filter kategori akan reset. Saya juga menggunakan watcher untuk filter reorder dan filter stok kosong agar keduanya tidak bisa aktif bersamaan. Ini seperti ini tampilannya. Lalu kita akan ke bagian halaman tracking. Ini kita bisa saja. Nah, ini merupakan halaman tracking delivery order atau DO. Di halaman ini kita dapat menambahkan data pengirim baru melalui form yang tersedia. Form ini berisi nomor DO yang otomatis terisi, kemudian ini nama pilihan ekspedisi pilihan paket, dan tanggal kirim yang bisa diisi manual. Setelah memilih paket di bawah, form akan muncul detail paket yang berisi kode paket, nama paket, isi paket, dan harga paket. Lalu total harga akan otomatis menyesuaikan dengan paket yang dipilih. Di bawah form terdapat tabel yang menampilkan daftar DO yang sudah dibuat. Tabel ini berisi kolom nomor DO, NIM, nama ekspedisi, paket, tanggal kirim, dan total harga. Kita cukup mengisi NIM, nama, memilih ekspedisi, memilih paket, lalu mengisi tanggal kirim, kemudian klik tombol tambah DO.
Nah, data baru akan langsung masuk ke dalam tabel di bawahnya ini. Nomor DO akan tergenerate dengan format DO 2025-001 dan seterusnya sesuai urutannya. Sebagai contoh, kita nim sebagai contoh saja 01, nama Fadil, tipe ekspedisi reguler, kita pilih paket IPS, oke. Oke, ini 2026 05 ya, tanggal 24. Kita tambah, ini udah. Lalu ke bagian codingnya, di bagian head sama seperti sebelumnya ada meta tag untuk karakter, judul halaman, tracking DOSITA, link ke file CSS, dan script untuk memanggil library Vue.js. Di bagian body ada tag div yang merupakan wadah utama tempat Vue.js akan bekerja. Untuk form tambah DO, setiap input dan select dihubungkan dengan Vue menggunakan Vue model agar nilainya tersimpan di data. Nomor DO dihasilkan secara otomatis menggunakan fungsi next nomor DO yang berada di dalam komputer. Untuk pilihan ekspedisi, opsi-opsinya diisi menggunakan V4 yang mengambil data dari pengiriman list. Untuk pilihan paket, opsi-opsinya diisi menggunakan V4 yang mengambil data dari paket list. Setelah pengguna memilih paket, akan muncul detail paket di bawah form yang berisi kode paket, nama paket, isi paket, dan harga. Untuk daftar DO yang sudah dibuat, saya menggunakan V4 yang di dalam tag TR untuk menampilkan setiap item dari array daftar DO ke dalam tabel. Untuk fungsi tambah DO, saya menggunakan metode tambah DO yang akan memvalidasi apakah semua field sudah diisi. Jika sudah, data baru akan dimasukkan ke array daftar DO menggunakan metode push, lalu form akan dikosongkan kembali. Nomor DO akan dihasilkan otomatis menggunakan format DO 2025-1, DO 2022, dan seterusnya. Untuk watcher, saya menggunakan watch untuk memantau selected paket. Setiap kali pengguna memilih paket, total harga akan otomatis terisi dari harga paket yang dipilih. Ini merupakan tampilannya. Oke. Lalu kita lanjut ke halaman file JS ini. Pertama kita ke stock app JS. Di file stock app JS, saya membuat instance view yang terhubung ke elemen app stock di halaman stock. Di bagian data, saya mendefinisikan variabel-variabel yang digunakan, antara lain stock untuk menyimpan array dan bahan ajar, filter UPBJJ, dan filter kategori untuk menyimpan pilihan filter, filter reorder, dan filter stok kosong untuk menyimpan status tombol filter, serta sort by untuk menyimpan pilihan pengurutan. Ada juga edit index dan edit form untuk keperluan edit data. Form baru untuk menampung input form tambah data, dan error MSG untuk menampilkan pesan validasi. Lalu di bagian komputer, saya membuat kategori list filter yang berfungsi untuk menampilkan daftar kategori berdasarkan UT daerah yang dipilih. Kemudian data filter berisi logika filter dan sort. Array stock akan difilter berdasarkan filter UPBJ, filter kategori, filter reorder, dan filter stok kosong. Lalu di sort berdasarkan sort by, karena ini menggunakan komputer, tabel akan otomatis berubah setiap kali nilai filter atau sort berubah, tanpa perlu recompute manual. Di bagian watch, saya memantau filter UPBJJ
Setiap kali filter UPBJJ berubah, filter kategori akan di-reset. Saya juga memantau filter reorder dan filter stok kosong agar keduanya tidak bisa aktif bersamaan. Di bagian methods, saya membuat status class untuk menentukan class CSS berdasarkan kondisi stok. Metode tambah data berfungsi untuk menambahkan data baru ke array stok setelah divalidasi. Metode edit data dan save edit digunakan untuk mengedit data yang sudah ada. Metode hapus data untuk menghapus data, dan reset filter untuk mengosongkan semua filter serta mengembalikan urutan ke default. Oke, terus seperti ini tampilannya. Lalu kita akan ke tracking app.js. Di file tracking app.js ini saya membuat instance view yang terhubung ke elemen app tracking di halaman tracking. Lalu di bagian data saya mendefinisikan paket list untuk menyimpan daftar paket, pengiriman list untuk menyimpan daftar ekspedisi, daftar DO untuk menyimpan array data DO, selected paket untuk menyimpan paket yang dipilih, form DO untuk menampung input form DO baru, dan DO error untuk menampilkan pesan validasi. Di bagian computed, saya membuat next nomor DO yang berfungsi untuk menghasilkan nomor DO secara otomatis dengan format DO 2025-1 dan seterusnya, berdasarkan tahun berjalan dan jumlah data DO yang sudah ada. Di bagian watch, saya memantau selected paket setiap kali pengguna memilih paket, atau harga akan otomatis terisi dari harga paket yang dipilih. Di bagian metode, saya membuat tambah DO yang berfungsi untuk menambah data DO baru ke array daftar DO setelah divalidasi, lalu mereset form dan mengosongkan pilihan paket. Di bagian metode, di bagian mounted, saya memuat data awal dari variabel tracking yang ada di dalam data bahan ajar JS ke dalam daftar DO. Data awal ini adalah data dummy yang sudah disediakan, seperti contoh data dengan nomor DO 2025-1, kemudian saya mengisi nomor DO pertama pada form menggunakan next nomor DO. Lalu ini tampilannya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Maaf jika kata-kata saya yang terlalu cepat atau yang susah disimak, karena saya mengejar waktu yang batas maksimal itu 15 menit. Maaf jika ada kata saya yang keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.